menggerakkan suatu kelompok untuk melakukan sesuatu yang lu lakukan dan segala macam gitu-gitu. Dan kalau menurut gue tidak pernah menggaungkan apa-apa di sosial media. Karena dulu aku tuh kan mikirnya kayak drag queen tuh bisa sejauh apa sih? Even though lo tuh drag queen, even though kerjaan lo seperti drag queen, as long as skill lo oke, dan lo bisa menempatkan diri, kayaknya you deserve better sih, sama kayak pekerjaan yang lain ya. Aduh, bentar ya, aku lagi ada syuting ini udah ditunggu sama Rafael. Udah ya? Sorry banget ya kak. Santai. Ini ribet banget nelponin terus. Sibuk, berarti kan alhamdulillah sibuk. Enggak juga sih kak. Jadi gimana sekarang kakak nih, apa kabar tuh? Baik, alhamdulillah. Kamu apa kabar? Baik banget dong, selalu baik. Harus selalu baik. Harus selalu baik. Walaupun nggak baik, harus selalu baik. Dibaik-baikin pokoknya, biar dunia ini nggak keras-keras banget. Kak Rapel tadi kesini sama siapa kak? Aku kebetulan sama manajer aku tadi Gea di situ tuh di dalam. Excited banget sih buat hari ini. Apa? Excited banget buat hari ini. Iya dong, harus. Mau ngajakin aku ngobrol apa coba? Banyak kak. Banyak banget. Karena aku banyak banget penasaran. Oh ya? Baik, apa penasaran. Tuh? Mungkin bukan cuma aku ya, mungkin yang teman-teman, followers kakak. Aduh. Mungkin itu banyak yang penasaran kan. Jadi kesibukan kakak nih sekarang apa kak? Kesibukan aku sekarang ya karena main jobnya di MC, jadi emang weekly pasti MC. Terus juga aku kebetulan kerja di salah satu klinik kecantikan di Palembang, dan juga sekarang lagi aktif-aktifnya aku tuh nge-managerin band. Sebenarnya bukan sekarang aja, udah beberapa tahun terakhir, cuman ini ada band baru lagi yang aku produce gitu-gitu. Jadi ya mungkin sekitar itulah, sama ada usaha-usaha kecil di desa. Tapi kalau niatan untuk kakak yang jadi vokalis itu ada nggak niatan? Niatan jadi vokalis sekarang belum kayaknya gitu. Kayaknya belum, karena emang sadar diri, lebih sadar diri karena suara aku sebenarnya nggak terlalu in my humble opinion, suara aku nggak terlalu spektakuler itu untuk jadi penyanyi, belum pede aja. Gitu. Jadi lebih nyaman manajerin band ya? Iya, karena aku suka musik tapi nggak bisa nyanyi, nggak bisa main alat musik, jadi yang mending manajerin aja gitu. Jadi happy tetap alternatif lainnya jadi ya. Happy tetap dapat. Happy-nya tetap dapat. Terus tuh Kak Rafael nih nama aslinya siapa kak? Nama asli aku tuh sebenarnya Rafaelio Albanu. Tau gak? Abla Olivera, nama aku yang Abla Olivera itu tuh sebenarnya kebalik-balikan dari Rafaelio Alba. Asli, ya? Di hurufnya aja dibolak-balik. Bukan dari Abla Olivera tuh, bukan dari ada maknanya apa dari bahasa Spanyol, nggak ada ya. Tapi keren banget itu nama kak. Thank you loh. Bilang makasih sama Dembo teman aku, soalnya dia yang kasih. Terima kasih Kak Dembo, keren banget namanya. Iya, dari mana lo nama itu? Salamin untuk Kak Dembo. Nanti disalamin. Kakak nih setiap nge-MC tuh kan sebagai Abla ya. Iya. Pernah nggak kakak nih nge-MC sebagai Rafael? Iya sebenarnya banyak juga. Ya? Cuman dulu kalau permintaannya mungkin 50-50. Kalau awal-awal yang kemarin aku lumayan aktif di sosial media itu lumayan menurun tuh, jadi 80-20, 80% orang mintanya jadi drag queen. Gitu. Dan sekarang ya alhamdulillah kayak udah mulai stabil lagi. Jadi aku kerjanya udah mulai agak santai gitu, karena nggak perlu ribet-ribet lagi dan segala macam gitu. Tapi kalau jadi drag queen kayak gitu kan effortnya tuh gede banget kan kak? Yang kayak harus dandan terus sama gaun gitu kan, baju gitu kan, pasti bayarnya lebih mahal dari Rafael ya? Iya. Kurang lebih seperti itu lah. Iya pasti ada perbedaan rate pasti. Tapi nyamannya di mana tuh kak? Kalau aku ya jujur ya, kalau seandainya untuk event-event kayak wedding, ada festival dan segala macam, aku lebih nyaman jadi abla. Karena gini, becoming a master of ceremony itu kan berarti lo harus jadi pusat perhatian kan, biar orang bisa ngikutin apapun yang lo deliver. Karena kita kan pasti menyampaikan maksud dari klien kita nih, kita ngebawain acaranya, kalau bisa kita sedemikian rupa menyampaikan apa yang si pembuat hajat ini pengen sampaikan ke tamu undangan gitu-gitu. Itu berarti kan butuh perhatian dong. Nah menurut aku sebagai abla, it will be easier for me to get attention dari tamu-tamu undangan gitu, karena kayak gue belum ngomong juga pasti udah nengok, loh
aneh banget kan. Nah gitu. Ini cewek apa cowok nih? Cowok nih gitu-gitu. Jadi itu kayak lebih ngebantu aja untuk dapat perhatian. Jadi kalau itu aku nyamannya jadi Abla. Nyamannya jadi Abla ya. Nah, kakak ini kan bisa dibilang juga influencer. Kalau aku sendiri sebenarnya dari awal aku main sosial media itu tuh dari awal dari Instagram itu jauh sebelum ada TikTok juga memang followers aku juga memang alhamdulillah banyak dilihat orang. Tapi sebenarnya aku nggak membutuhkan itu. Jujur, sumpah demi Allah, aku nggak membutuhkan itu, tidak bertujuan untuk mendapatkan follower sama sekali. Jadi memang sosial media aku gunakan kontennya dan segala macam tuh untuk kebutuhan pribadi aja gitu. Kayak aku ya nginstastory teman-teman, keseruan sehari-hari aja gitu. Cuman tiba-tiba yang follow lumayan dapat engagement juga ya alhamdulillah gitu sampai akhirnya kita ke TikTok pun awalnya kalau mau di scroll itu TikTok aku awal-awal tuh semuanya isinya sampah. Aku nyampah sama teman-teman yang nggak ada kerjaan aja. Yang nggak jelas, yang random tiba-tiba gitu ya. Ada satu video yang FYP dan lumayan naik dari situ ya. Karena aku tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, jadi aku coba untuk ngegodokin gimana caranya biar bisa grow bigger juga, bisa jadi alat kita jadi wadah kita, media kita untuk jual jasa kita sebagai MC. Kita mikirnya ke situ sih, karena aku lebih aku dari awal bilang sama manajer aku lebih suka branding aku dikenal orang sebagai MC dibanding influencer gitu. Karena I don't think I'm influencer anything juga ke siapapun, karena kayak masih ya kalau sekedar gue bilang gue makan ini nih segala macam ya kayaknya lu bisa dapat info itu dari mana aja. Bukan dari gue aja gitu. Karena belum ngasih impact yang benar-benar apa sih gitu kan, sebagai influencer gitu. Gue belum ngerasa gue memberikan impact yang segimana-gimana. Karena menginfluence itu dulu ketika lo udah bisa, menurut gue nih ya, udah bisa menggerakkan suatu kelompok untuk melakukan sesuatu yang lo lakukan dan segala macam gitu-gitu. Dan kalau menurut gue tidak pernah menggaungkan apa-apa di sosial media. Gue mah cuman yang happy aja, upload kerjaan aja. Jadi ya itu sih. Tapi dari sosial media kakak bisa diundang ke podcast besar kan kak? Nah itu salah satu bonusnya yang aku bilang. Bonusnya kan. Nah dari situ kakak ada niatan nggak untuk pindah ke luar kota atau menetap di Palembang gitu? Karena kan kalau di luar kota tuh peluangnya mungkin lebih besar kan? Iya. Aku banyak banget sih yang ini pertanyaan yang paling banyak banget teman-teman tanyain ke aku juga sebenarnya, kayak kok lu nggak pindah ke Jakarta aja, kok lu nggak coba melebarkan sayap lu di Jakarta segala macam. To be honest, offering itu sudah datang bahkan setelah podcast aku pertama kali di nasional. Itu tuh udah lumayan banyak banget yang berdatangan segala macam. Cuman setelah aku diskusi sama tim aku ngerasa bahwa beberapa pekerjaan tuh masih bisa kita produce di sini dan semuanya masih lancar di sini. MC juga kayaknya 70% masih banyak di Palembang dan kehidupan di Palembang juga aku ngerasa masih nyaman-nyaman banget gitu loh. Dan aku nggak bilang Jakarta gimana tapi memang untuk aku pribadi Jakarta bukan tempat yang aku inginkan untuk jadi tempat tinggal gitu. Jadi selama pekerjaannya masih lancar-lancar aja ya aku rasa masih bisa di Palembang aja sih gitu. Aku nggak mau yang tiba-tiba karena lagi naik pindah ke sana segala macam tapi belum punya plan yang matang, jadi nanti kesananya kita jadi ngawang-ngawang, sedangkan di sini kita punya banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan dulu gitu kan. Jadi kayaknya akan jauh lebih wise untuk sekarang aku tinggal di sini dulu. Cuma kalau ada kepengenan pindah, ada tapi nggak ke Jakarta. Kemana tuh kalau boleh tahu? Ke Dubai kebetulan. Ke Dubai. Nggak bercanda. Aku kebetulan pengen pindah ke Swiss. Bukan juga. Adalah, pokoknya aku belum bisa cerita sekarang. Ya? Iya. Oke. Aku penasaran kak. Awalnya kakak bisa melejit sampai sekarang. Melejit. Sampai diundang ke podcast artis kan. Terus dan dikenal sama banyak orang di lingkup Palembang. Nih tuh awalnya tuh gimana kak? Mungkin teman-teman juga penasaran kan. Bisa sampai diundang di podcast yang gak usah disebutin lah ya. Podcast nasional lah. Kalau awal melejitnya itu tuh sekali lagi aku nggak ngerasa aku selejit itu sekarang. Jadi ya aku tuh yang pengen itu yang pasti yang penting stabil aja, yang penting jobnya aman aja gitu. Nggak yang pengen tiba-tiba harus wah seterkenal apa gitu, karena aku ngerasa bahwa
mungkin dengan apa ya, dengan diri aku yang sekarang kayaknya juga ini udah cukup banget sih gitu. Jadi kalaupun memang nanti akan ada improvement dari diri aku sendiri, dan kalaupun ada rewardnya dengan menjadi lebih legit lagi, ya itu bonus lah intinya kayak Bonus gitu. Yang ya. penting pekerjaan aku MC aman gitu. Gitu. Berarti masih tetap di MC ya Kak nih. Aku bakal tetap di MC sih betul. Jadi kalau dibilang legitnya dari mana, awalnya juga nggak tahu ya. Aku juga nggak tahu, tiba-tiba kan ya. Aku punya sosial media pribadi, tiba-tiba banyak yang follow juga, itu kan out of control ya. Terus juga kalau sampai bisa diundang ke podcast nasional itu, ya itu tadi karena di TikTok sebenarnya udah main TikTok, ada beberapa kegiatan kerja aku yang FYP, terus mungkin dilirik lah sama tim kreatif dari sana, terus diundang, kemudian dari situ banyak lah beberapa podcast nasional lainnya gitu. Berarti tetap di MC itu ya Kak, ya nggak mau sampai yang strict, pokoknya aku iya kalau memang harus bakal sebesar itu dan amin ya, sebesar itu segala macam ya, aku pengen tetap dikenalnya sebagai ya MC. Asal mana Rafael MC, Abla mana Abla MC gitu. Lebih kenal Abla ya, pengen dikenalnya Abla atau Rafaelnya? Ya kalau bisa dua-duanya kenapa harus satu, ya nggak sih? Kalau drag queen di Indonesia sama di luar negeri itu beda nggak sih Kak? Sebenarnya gimana tuh drag queen yang asli tuh gimana gitu? Aku nggak tahu sebenarnya istilah drag queen itu tuh cuman penyebutannya di tempat masing-masing aja ya, karena mungkin di luar negeri drag queen itu lebih dulu ada, terus juga aku nggak tahu, correct me if I'm wrong, tapi yang aku tahu yang di luar negeri kan sudah mulai duluan bisa apa ya, unjuk gigi lah dibanding drag queen di Indonesia. Terus penyebutannya juga beda. Kalau di Indonesia kan dulu banyak orang yang lebih menyebutnya tuh lady boy gitu-gitu, atau bahkan dengan kata-kata yang cukup kinda rude menurut aku, yang kayak waria dan banci dan segala macam gitu. Cuman ya memang itu kerjaan lo, mau gimana, mau marah ya kan. Tapi ya intinya tuh perbedaannya adalah culture-nya aja ya, beda tempat pasti beda culture gitu. Sebenarnya sama aja. Mereka dress up untuk sebuah pertunjukan sama aja, tapi jenis eventnya pasti akan beda. Kalau di luar negeri itu dia lebih ke nightclub, mereka show lip sync di situ, terus ada event party apa mereka di situ. Kalau di sini kayak aku pribadi ya sama beberapa teman-teman drag queen aku yang memang udah lebih dulu jadi drag queen dibanding aku di Palembang, itu malah kitanya lebih ke kayak MC wedding. Ya karena memang jobnya di Palembang dan di kota kita ataupun di Indonesia tidak terlalu banyak menyediakan apa ya, tempat-tempat untuk perform drag queen ini tadi. Kalau kayak di Bali, di Jakarta udah banyak. Cuma kalau di Palembang, kita ngomong di Palembang ya, aku dapatnya ke wedding, akhirnya kemudian juga kayak ke MC konser gitu-gitu, atau ya kayak gathering kantor. Aku itu tuh salah satu unexpected job yang akhirnya aku dapetin, karena dulu aku tuh kan mikirnya kayak drag queen tuh bisa sejauh apa sih? Maksudnya karirnya gitu ke depannya tuh gimana karena gitu kan? Pasti kan akan terbatas karena ada aturan ini, aturan itu dan segala macam. Kalau dulu mah enak kan. Kalau sekarang kan udah banyak banget ya aturan yang tidak boleh ini, tidak boleh itu segala macam. Cuman ternyata I can prove to myself kalau ternyata aku bisa kok di pemerintahan, ternyata nge-MC acara pemerintahan. Terus juga aku beberapa kali nge-MC acara kepolisian juga. Terus juga aku nge-MC di acara gathering kantor yang formal, dan itu aku present sebagai Abla. Aku cuma pengen buktiin aja gitu kalau seandainya even though lo tuh drag queen, even though kerjaan lo seperti drag queen, as long as skill lo oke dan lo bisa menempatkan diri, kayaknya you deserve better sih, sama kayak pekerjaan yang lain ya. Ternyata karirnya juga kan bagus juga kan ke depannya, sama aja. Asal skillnya ya yang dia. Iya, benar. Gitu. Sama aku penasaran Kak, karakter dari Abla sendiri itu apa Kak? Sampai sorry Kak ya, sampai Kakak ada tato kan mungkin. Iya, karena gimana ya? Kalau orang di TikTok tuh komplimen yang sering banget aku dapetin tuh kayak
ih anggun banget ya, ih ternyata dia tuh ini banget segala macam. Cuma kan kamu kenal aku di luar kan, sebenarnya nggak se itunya. Kenal as Rafael ya? Kenal aku sebagai Rafael di luar kan, gitu. Jadi kayak sebenarnya akan ada lah, nggak semua orang tuh sepure itu di depan kamera tuh nggak akan sepure itu. Maksudnya kayak pasti ada kehidupan pribadi yang nggak terekspos. Iya, akan ada hal-hal kecil yang sebenarnya tuh masalah kepribadiannya itu yang tidak terekspos gitu. Karena balik-balik lagi ke branding diri di sosial media gitu kan. Jadi kalau karakter Abla ini sendiri tuh aku maunya, karena yang aku bilang tadi aku tuh mau ngejalanin pekerjaan yang kira-kira aku nyaman, yang passion dengan di situ. Nah untuk karakter Abla sendiri itu tuh dulu tuh sebenarnya pengennya tuh jadi classic woman, terus kayak yang memang era-era cewek-cewek era-era 40-an gitu-gitu, Marilyn Monroe banget gitu-gitu sebenarnya. Cuman karena memang sekali lagi di Palembang eventnya tuh terbatas, kemudian tempatnya juga terbatas juga gitu. Jadi emang aku harus ngikutin pasar Palembang juga, yang mana pasar Palembang tuh larinya ke wedding. Sekali lagi ke acara-acara musik, kantor-kantor gitu segala macam. Jadi ya memang akhirnya karakternya ini ya tidak terlalu feminim. Kalau untuk dandanannya ya agak boysy gitu ya. Biar akunya juga present sebagai Abla tuh nggak terlalu pegel banget badannya gitu kan. Jadi kayak tetap ada diri akunya juga dimasukkan ke karakter Abla ini gitu. Ini juga lumayan kontroversial kemarin karena kan aku MC wedding ya. MC wedding tiba-tiba tatoan gitu. Itu gimana tuh respon yang kayak tamunya atau ada yang gimana gitu? Ada lah yang pro dan kontra, tapi sejauh ini aman-aman aja. Dan alhamdulillah aja, masih banyak klien yang mempercayakan acaranya ke aku gitu. Masih banyak job masuk lah ya Kak. Alhamdulillah ya. Oke. Jadi Kak, sebelum break ya, aku mau tanya satu lagi. Sebagai influencer. Tapi Kakak belum mau ya dibilang influencer, tapi nggak apa-apa lah ya. Iya. Sebagai influencer, ke depannya Kakak tuh ada goals apa sih? Kalau dibilang punya goals di influencer, kayaknya aku saat ini belum fokus ke situ sih. Gitu, kita tim juga di sosial media itu tuh masih masih ngerjain pekerjaan-pekerjaan yang memang udah ada kerjasama, nyelesain kerjaan itu aja. Kita nggak terlalu yang pengen punya target gimana, tapi kita pengennya ini tetap bisa long last untuk jadi wadah kita promosi jasa kita MC, karena kita pointingnya ke MC gitu sebenarnya gitu. Cuman ya kalaupun nanti ternyata rezekinya di influencer dan tiba-tiba akan gimana juga kita nggak pernah tahu ya. Cuman sekarang sistem kita masih kayak gitu sih. Kan karena sekarang banyak nih influencer yang udah buka bisnis kan, buka apalah segala macam gitu, mau bisnis skincare mungkin. Yang lagi melejitnya sekarang. Aku tuh nggak bisa kerja di sesuatu yang bukan passion aku. Bukan passion. Iya, jadi kayak misal nih, walaupun lagi menggiurkan banget nih bisnis ini atau bisnis B dan segala macam yang kayaknya itu akan berkesempatan untuk cepat dapat income-nya dan segala macamnya gitu. Tapi kalau seandainya it's not something what I passionate about, aku tuh nggak enjoy ngejalaninnya gitu loh. Karena nggak nyaman juga kan. Tapi aku ada usaha F&B di kota kelahiran aku di Batu Raja. Di Batu Raja. Tapi aku jarang expose aja. Ya? Aku jarang expose aja. Kalau teman-teman ke Batu Raja namanya Radibuma Resort. Jangan lupa mampir orang Batu Raja. Iya, tapi emang jarang aku upload aja. Jarang upload ya. Berarti yang ngurus di sana bukan kakak sendiri? Yang ngurus ada adik kandung aku sendiri, bawa aku nomor 2. Itu kepercayaan sekali. Ya, Oke, jadi kita lanjut lagi ya. Boleh. Santai kan? Santai. Nah, tadi kan aku denger tuh nama Abla Olivera tadi dari ini kan teman kakak Kak Adembo. Adembo. Nah, Adembo ini kan sekarang lagi ngeluarin single ya, lagi di dunia. Lagi ngegarap album. Lagi ngegarap album. Nah, ada nggak sih kakak kepikiran bikin lagu kayak dia gitu? Sebenarnya kalau Dembo tuh juga bukan baru bikin lagu segala macam. Dari awal dulu emang dia tuh sebenarnya musisi, songwriter dan segala macam gitu-gitu. Jadi kalau aku sekarang sih mampunya cuman untuk kapasitas diri aku ngerasa aku
akan jauh lebih aman untuk jadi manajer band dulu Manajer aja. band dulu gitu, aja gitu. ya. Tapi sebenarnya ada offering dari Dembo. Jadi dia kan lagi ngarep satu album. Nah itu nanti beberapa singlenya akan dikasih ke beberapa orang, termasuk nanti karakter Abla itu bakalan dibikinin single. Tapi itu kayaknya di next year lah, project next year lah gitu. Jadi ya keep update aja kalau seandainya aku nanti udah ngeluarin lagu, karena sebenarnya aku nggak terlalu pede nyanyi sih. Gitu. Berarti ada ya itu ya niatannya. Tapi untuk si Abla ya. Untuk Abla, ada offering dari Dembo juga untuk gitu. Abla. Oke. Tapi masih next year lah itu. Sama aku penasaran target terbesar kakak ke depannya tuh apa? Kalau target terbesarnya ya? Terbesar aku itu sebenarnya di sosial media aku nggak punya target apa gimana. Yang pasti aku sama tim bekerja keras untuk gimana caranya ini tetap bisa long last dan menjadi tempat kita terus untuk membantu kita ngejual jasa kita sebagai seorang master of ceremony melalui sosial media gitu-gitu. Kalaupun nanti akan ada sesuatu yang gebrakan terbaru di sosial media, itu cuman kiat-kiat kita aja untuk mempertahankan eksistensi di sosial media aja. Itu sih paling. Kalau goalsnya lagi di sebagai MC ya pasti ya kita banyak event nih, banyak jenis-jenis acara-acara yang aku masih pengen cobain juga gitu-gitu di luar dari comfort zone-nya aku. Terus sebenarnya aku pengen ngerambah ke perfilman sebenarnya. Perfilman itu ya. sih paling. Mau nyoba yang apa ya, keluar dari zona kakak yang sekarang lah ya. Iya gitu. Karena SMA dulu aku teater dan aku juga kemarin sempat ada kerja sama beberapa sitkom sama teman-teman di Palembang dan juga teman-teman PH di Palembang juga gitu-gitu. Nah, lumayan tertarik juga untuk coba ke sana nanti. Mungkin itu salah satu mungkin nanti karena film bisa, kalau mau buat film bisa banget. Bawa kabarin aja kalau castingnya ya. Oke guys, jadi sekarang kita setelah dengar pertanyaan-pertanyaan tentang Karavel, kita sekarang ada games. Yeay. Gamesnya tebak kata. Tebak kata bahasa Palembang. Berarti aku harus pakai earphone ini? Iya, harus pakai earphone. Boleh dipakai, Kak? Jangan break Kak ya. Remik ada. Oke. Tebak aku ya, Kak? Oh, sudah mulai sekarang ya? Iya, mulai. Oke. Ya. Wow, besarnya ini tuh. Pegang tali tambang. Gue bego lagi. Tebak, gak apa-apa, Kak. Pegang tali tambang. Pegang tali tambang. Pegang? Ya? Pegang? Sekali lagi. Pegang tali tambang. Pegang tali? Pegang tali. Pegang tali tambang. Pegang tali mama. Pegang tali tambang. Pegang tali tambang. Iya betul. Betul. Oke, lanjut. Games kedua. Tebak kata yang kedua. Buayo lepas di punti kayu. Panjang. Gimana? Buayo lepas di punti kayu. Buayo lepas di punti kayu. Bu apa? Buayo lepas di punti kayu. Buayo. Buayo benar? Benar. Buayo lepas di punti kayu. Pas apa, Pak? Tebak gue gak? Tebak. Buayo lepas di punti kayu. Buayo lepas di di mana tadi? Buayo lepas di punti kayu. Buayo lepas di punti kayu. Iya betul. Serem ke punti kayu buayo itu. Iya. Oke, ulang oke. Next. Atau ada lagi? Cukup. Oh, cukup. Oke, cukup. Yeay. Cukup guys untuk games kali ini. Tepuk tangan dulu buat Karavel. Thank you.
Jadi guys, sebelum kita akhirin podcast ini, kita mau bilang terima kasih banyak ke Kak Rafael udah mau diundang di podcast ini. Iya, thank you juga for having me. Senang banget ngobrol-ngobrol di sini. Jangan kapok ya Kak, karena datang sini. Enak banget ini setnya, enak banget. Serius ya? Kru-kru juga ramah-ramah banget. Terima Serius kasih loh. ini. Happy banget Ini bisa serius. kerja bareng sama teman-teman. Serius Serius ya? lah. Nggak peres ya? Nggak peres. Oke. Cuma kalian serius-serius banget nanti aja. Iya, Belum siap serius. Oh, belum ya? Masih panjang perjalanan Masih ya. panjang perjalanan. Oke guys, jadi sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.